Halo semuanya, saya M. Ramdan As dengan NIM 3 digit terakhir 273. Saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari sejarahnya sampai masa penerapannya saat ini. Mari kita mulai. Demokrasi Indonesia itu unik banget karena gak cuma hasil adopsi dari Barat, tapi juga punya akar budaya dari kehidupan masyarakat kita sendiri, terutama di desa. Menurut Bung Hatta, desa-desa di Indonesia sejak dulu sudah menerapkan asas demokrasi lewat rembuk desa, pemilihan kepala desa, dan semangat gotong royong. Jadi, demokrasi bukan hal baru bagi bangsa kita. Demokrasi konstitusional. Nah, seiring berkembangnya negara modern, Indonesia menerapkan demokrasi konstitusional. Artinya, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Supaya agak bertindak semenang-menang, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Jadi, antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum harus berjalan seimbang. Nah, selanjutnya demokrasi Pancasila. Dari semua bentuk demokrasi, yang jadi jati diri bangsa adalah demokrasi Pancasila. Ini bukan sekedar sistem politik, tapi juga sistem nilai. Nilai-nilai seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, gotong royong, dan berkeadilan sosial. Semuanya bersumber dari Pancasila. Jadi, dalam demokrasi Pancasila, keputusan politik seharusnya mencerminkan moralitas, kemanusiaan, dan keadilan sosial, bukan sekedar suara mayoritas. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia, kalau kita lihat sejarahnya, demokrasi di Indonesia itu melalui beberapa fase, menurut Miriam Budiarjo dan Afan Ghaffar. Periodisasinya mulai dari masa revolusi dari tahun 1945 sampai 1950, bangsa fokus pada mempertahankan kemerdekaan, demokrasi liberal 1950 sampai 1959, penuh dimaknai politik dan pergantian kabinet. Demokrasi terpimpin mulai dari 1959 sampai 1965, kekuasaan terkonsentrasi di tangan Presiden Soekarno. Nah, Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998 dikenal dengan demokrasi Pancasila, tapi prakteknya banyak dibatasi. Nah, dan di era sekarang ini, era reformasi dari tahun 1999 sehingga sekarang, demokrasi lebih terbuka dengan kebebasan pers, multipartai, dan partisipasi masyarakat. Sistem politik demokrasi di Indonesia, menurut Samuel Huntington, demokrasi itu berjalan kalau nilai, prinsip, dan kelembagaannya kuat. Di Indonesia, semua diatur dalam Undang-Undang 1945, seperti pemilu setiap 5 tahun, sistem multipartai, lembaga presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta adanya lembaga yudikatif dan independen seperti MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPK. Semua elemen ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia itu bukan sekedar hak pilih, tapi juga sistem checks and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut saya, demokrasi di Indonesia sudah berkembang pesat, tapi tantangannya masih besar, seperti politik uang, intoleransi, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Artinya, demokrasi kita masih dalam proses berkualitas. Demokrasi sejati bukan hanya tentang memilih, tapi juga berpartisipasi secara sadar dan kritis. Jadi, kalau kita ingin Indonesia makin maju, yuk kita rawat demokrasi ini dengan cara yang cerdas, jujur, dan beretika.